saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam berjumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Makasale dari Bali. Dan puji Tuhan, hari ini saya percaya bahwa kita ada di dalam kekuatan, sukacita dan pertolongan Tuhan. Amin. Karena Allah kita yang kita sembah yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bertanggung jawab dengan seluruh kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 dan 2. Di ayatnya yang pertama dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Di ayatnya yang kedua dikatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama, di situ pemazmur dia sepertinya mengungkapkan satu pertanyaan, dari manakah datang pertolonganku? Ya, saya percaya bahwa pemazmur ini dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi sebelumnya pemazmur ini mungkin dia berjalan keliling mencari pertolongan ke mana-mana, ataupun mungkin ke sahabatnya, keluarganya, ke teman-temannya, ke kenalan-kenalannya yang memiliki pangkat, kedudukan, jabatan, ataupun punya harta, kekayaan, materi yang berlimpah-limpah. Dan juga mungkin dia datang ke orang-orang yang memiliki pengetahuan pada zaman itu untuk mencari pertolongan. Tetapi akhirnya apa yang dia dapat, pertolongan yang dia dapat tidak bisa memuaskan hatinya, tidak bisa memuaskan kehidupannya, tidak bisa memuaskan secara sempurna keinginannya atau kebutuhannya. Sehingga di ayat yang kedua dengan jelas, dengan begitu yakin, dengan tegas, dan begitu dengan keyakinan penuh dia berkata bahwa pertolongan dia hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita melihat keadaan kita di akhir zaman ini, kita melihat dalam situasi wabah corona ini, kita tahu bahwa banyak sekali orang stres, orang panik, orang khawatir, orang cemas, dan orang susah pada zaman ini. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dan benar-benar percaya sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita, hanya Tuhanlah satu-satunya sumber jawaban kita, hanya Tuhan satu-satunya adalah sumber pengharapan kita, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang sanggup menolong dan memberikan pertolongan yang memuaskan kehidupan kita, memuaskan hati kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, ya, pemazmur mengajarkan kita, menasihati kita supaya kita jangan mau andalkan hal-hal yang bersifat jasmani, temporary di dunia ini, hal-hal yang bersifat sementara. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita memiliki masalah, kita punya tantangan kehidupan, kita punya pergumulan hidup kita harus datang kepada satu pribadi yang tepat, yaitu Dia adalah Yesus Kristus yang sanggup menolong kita, bahkan yang sanggup memuaskan keinginan hati kita, bahkan yang sanggup menolong kita pada waktu yang tepat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, baik itu kepintaran kita, kehebatan kita, ataupun harta materi kita. Karena hal-hal itu tidak bisa menjadi sumber pertolongan kita, bahkan juga keluarga kita. Kita tahu di zaman sekarang kita tidak bisa mengharapkan keluarga kita, karena mungkin keluarga kita juga mengalami kesusahan. Bahkan mungkin sahabat-sahabat kita yang biasanya menolong kita, sekarang mereka mungkin di dalam situasi ini tidak bisa menolong kita. Bahkan teman-teman kita ataupun orang-orang yang kita kenal yang memiliki kekayaan, yang mungkin pada saat-saat sebelum wabah ini mereka begitu sangat membantu kita dan menolong kita. Tetapi ternyata ketika kita datang kepada mereka meminta pertolongan, mereka juga mengalami kesusahan yang sama. Oleh sebab itu,
Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita benar-benar andalkan Yesus Kristus, dan kita yakin dengan iman kita bahwa hanya Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dia punya kekuasaan yang tidak terbatas. Kalau kita datang kepada manusia, manusia terbatas dalam menolong kita, tetapi kalau kita datang kepada satu pribadi yang tidak terbatas, Dialah Yesus Kristus yang telah mati, bahkan telah bangkit. Dia punya segalanya, bahkan kekuasaan, kerajaan, segala telah diletakkan, ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan kita andalkan materi kita, kekuatan kita, apalagi keluarga, apalagi manusia, atau orang-orang yang kita kenal, atau sahabat-sahabat kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan semua itu. Mari kita benar-benar berharap terus kepada Yesus Kristus, dan kita meyakini dengan iman kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan pertolongan yang memuaskan hati kita. Bahkan kita mungkin berdoa menanti-nantikan pertolongan, tetapi kita percaya pertolongan Tuhan itu tidak terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk benar-benar mengatakan dengan iman kita bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita punya masalah ekonomi, ketika kita punya masalah keuangan, ketika kita punya masalah rumah tangga, atau kita punya kelemahan-kelemahan tubuh di dalam sakit penyakit, mari kita datang kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia telah mati dan telah bangkit, dan bahkan memberikan kita kemenangan. Dan saudara, kalau saudara percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, maka Dia memberikan saudara pertolongan yang tepat. Kita hampiri takhta kasih karunia Tuhan, dan kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Kita berdiri dengan teguh, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. So, Bapak Ibu dan saudara semua, janganlah kita panik atau kita khawatir. Lebih baik kita datang kepada Tuhan, lebih baik berharap kepada Tuhan Yesus daripada percaya kepada manusia. Saudaraku yang diberkati, banyak orang Kristen akhir zaman ini mungkin karena mereka tidak mendapat pertolongan dari teman-temannya, mereka kecewa. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ada juga orang-orang yang mencari pertolongan, pergi ke orang-orang yang menurut ukuran dunia ini adalah orang-orang yang bisa menolong mereka, seperti dukun, seperti paranormal. Hal-hal itu adalah penipuan, hal-hal itu adalah pekerjaan iblis. Mari kita tetap teguh berdiri dan mengatakan seperti pemazmur, mengatakan bahwa pertolonganku hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab kita percaya kalau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dialah punya segalanya. Dia maha kaya, Dia punya kekayaan yang ada di bumi ini maupun yang ada di surga. Dia punya kuasa yang tak terbatas untuk menolong kita. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, datanglah kepada Yesus Kristus, mintalah pertolongan, rendah hati di hadapannya, dan kita yakin dengan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan sangat suka dan senang kepada orang-orang yang berserah diri, yang benar-benar berharap akan kasih setia Tuhan, yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan berharap secara total, berserah secara total, dan meminta pertolongan. Maka saya percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, pasti akan menolong kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Kalaupun kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, janganlah kita kecewa terhadap Tuhan, tetapi kita harus tabah, kita harus sabar sampai Tuhan menjawab kita. Karena Tuhan menjawab kita itu tidak pernah terlambat. Bahkan waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan selalu tepat dan selalu indah buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan kita belajar untuk bersabar. Kita belajar tetap percaya dengan iman kita. Kita tetap bertekun di dalam kebenaran. Bahkan kita tidak pernah mau kecewa terhadap siapapun atau bahkan terhadap Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari seperti pemazmur mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pertolongannya. Abaikanlah semua orang-orang yang mungkin mengecewakan saudara, dan saudara mungkin bisa berdoa kepada mereka, tetapi biarlah Yesus Kristus menjadi satu-satunya sumber pertolonganmu.
Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam finansial kita, memberkati kita di dalam kesehatan kita, memberkati ekonomi keluarga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita. Walaupun saat ini susah semuanya, tetapi kita harus optimis. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan kita yakin di dalam masa krisis Tuhan pasti membela kita. Di dalam masa krisis Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Di masa krisis ini Tuhan pasti bertanggung jawab dengan kita. Kalau dia sudah memberikan nyawanya, dia berkorban memberikan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib untuk kita semua, dia pasti akan menolong kita. Hal-hal jasmani dia pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, ya seperti firman Tuhan bilang, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang di taman Tuhan dandani. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah biji matanya Tuhan, yang adalah orang-orang spesialnya Tuhan, orang-orang yang sangat benar-benar dipilih, dan Yesus Kristus mati buat kita, berkorban untuk kita. Maka sekali-sekali Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu, mari pegang janji-janji firman Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan bukanlah Allah yang seperti manusia berbohong atau menipu. Tuhan Yesus tidak pernah ingkari janjinya. Janjinya itu janjinya yang ya dan amin, dan janjinya pasti ditepati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita andalkan manusia ataupun diri kita, bahkan kita pergi kepada orang-orang yang merasa diri pintar, paranormal, dukun. Itu kita sedang berbelok daripada firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu, yang dapat menolong kita. Sebab itu datang kepada Dia, curahkan semuanya dan berserah diri, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan menolong kita. Karena satu-satunya sumber pertolongan kita, Dia adalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Bahkan kita lebih daripada kebenaran. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu saja renungan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Kiranya kebenaran firman Tuhan, renungan ini dapat membuat saudara kuat, supaya saudara yakin, supaya saudara berdiri teguh, supaya saudara tidak goyah imannya, supaya saudara tidak ragu atau tidak bimbang, tetapi saudara tetap percaya di dalam Kristus Yesus. Ada jawaban di dalam Kristus Yesus, ada pertolongan. Dia satu-satunya sumber pertolongan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya Pendeta Hendrik Makasale. Hari ini saya mau berdoa kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan menolong setiap kehidupan kita, Tuhan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus akan selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di hari ini. Kiranya semua orang yang mendengarkan dan melihat video ini, Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka, bahkan mereka sukses di bumi, juga mereka sukses di surga. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di renungan-renungan firman Tuhan berikutnya. Kalau saudara suka, saudara senang akan video dan renungan yang saya buat ini, silakan saudara bisa komentar di bawah, like juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Puji Tuhan, Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua mendapatkan kita sebagai orang-orang yang setia. Amin, amin, amin.